one touch, I could with you, with you, with you, with just one touch, I could feel my body giving. Silakan duduk, Pak. Baik Bapak, perkenalkan saya dengan Pak Yanti yang bertugas hari ini dari jam 2 sampai jam 9 malam. Nama Bapak siapa, Pak? Oh, nama saya Bapak Ahmad, Bu. Umurnya, Pak? 62 tahun, Bu. Baik Bapak, bagaimana keluhan Bapak hari ini, Bapak? Keluhannya sesak napas, Bu. Apakah di malam hari waktu Bapak sesak napas sering terbangun, Bapak? Iya, Bu, hampir tiap malam saya kebangun, Bu. Baik, selanjutnya apakah Bapak merasa berat badan Bapak naik? Apakah kaki Bapak bengkak, Pak? Iya, Bu, kaki saya bengkak kedua-duanya dan berat badan saya naik sekitar 3 kiloan. Selanjutnya, bagaimana riwayat penyakit Bapak sebelumnya, Bapak? Sebelumnya saya riwayat penyakit dahulu seperti hipertensi dan gagal jantung sekitar 3 tahun yang lalu dan obatnya kadang diminum kadang enggak. Baik Bapak, saya bantu Bapak mengantarkan Bapak ke tempat tidur untuk melakukan pemeriksaan ya Pak. Nantilah ya Pak. Bapak berbaring ya Pak. Baik Pak, saya akan melakukan pemeriksaan fisik paru dan jantung Bapak ya Pak. Baik Pak, coba tarik nafasnya dalam Pak. Hembuskan Pak. Selanjutnya kita periksa jantung Bapak dulu ya Pak. Saya bantu duduk ya Pak. Izin ya Pak. Izin untuk menyentuh punggung Bapak ya Pak. Coba bilang 77 Pak. 77. Izin saya untuk memeriksa kaki Bapak ya Pak. Baik Pak, Bapak bisa berbaring Pak, saya bantu ya Pak. Ya, Pak. Berdasarkan pemeriksaan fisik yang didapatkan, terdapat rongki basah di basal kedua paru. Dan selanjutnya ada bunyi tambahan S3 galop, JVP tampak meningkat dan terdapat udem dan pasien tampak sesak. Siap Bapak. Baik Bapak, selanjutnya kita akan pemeriksaan tanda-tanda vital Bapak dan bedah cairan Bapak. Baik Bapak, pertama saya akan memeriksa tekanan darah Bapak dulu ya Bapak. Ini siapa? Selanjutnya pemeriksaan nanti. Ini siapa? Dan pemeriksaan SpO2. Tekanan darah pasien 170/100, nadi pasien 112, pernafasannya 30 kali per menit dan SpO2-nya 88%.
Pasien dalam kondisi hipoksia dan takikardia, kemungkinan terjadi peningkatan pilot dan kongesti paru. Pasien ini membutuhkan oksigen nasal kanul 3-5 liter dan juga akan diposisikan semi-fowler. Pak, pada hari ini saya juga akan menanyakan balance cairan Bapak. Pada hari ini Bapak minumnya udah berapa kali dalam sehari, Pak? Kalau aqua ya, Pak. Kalau Bapak pipisnya udah berapa kali? 3 kali. Baik ya, Pak. Selanjutnya balance cairan pada pasien dalam 24 jam terakhir, yaitu intake-nya 2.800 ml, output-nya 1.000 ml. Intake dikurang output yaitu 1.800 ml, berarti 1.800 ml berarti pasien terjadi retensi cairan signifikan sesuai dengan edema dan sesak napas pada. Baiklah Pak, sekarang kita lanjutkan untuk pemeriksaan labornya ya Pak. Izin saya untuk mengambil darah Bapak Pak. Baik. Isi ya Pak. Baiklah, di sini hasil labor yang saya dapat: BNP 950, natrium 128, kalium 5,6, hemoglobin 12. BNP tinggi menandakan peregangan ventrikal akibat gagal jantung. Selanjutnya natrium rendah menunjukkan hipotermia dilosional akibat retensi cairan dan aktivitasi RAS. Selanjutnya kalium 5,6 termasuk hiperkalemesia, yaitu ringan, perlu monitor EKG yang ketat. Pak, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan toraks. Baiklah, hasil pemeriksaan toraks dapatkan analisis foto toraks sebagai berikut. Hasilnya, yang pertama foto toraks menunjukkan kardiomegali dan gambaran kongesti paru bilateral. Selanjutnya, ini mendukung diagnosis gagal jantung kongestif dengan edema paru. Bu, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan EKG ya, Bu. Yang pertama, perawat mencuci tangan dan memakai handscoon. Selanjutnya memberi gel di ekstremitas dan dada pasien. Bu, permisi ya Bu. Tangan sebelahnya Bu. Bu, permisi ya Bu. Bella untuk C1 dipasang di ICS 4. C2-nya juga di ICS 4 sebelah kiri. C4 di mid clavicula. C3 di antara C2 dan C4. Selanjutnya C6 di mid aksila. Dan C5 di antara C4 dan C6. Hasil pemeriksaan dari EKG didapatkan bahwa pasien
mendapat sinus takikardi. Kondisi ini terjadi karena jantung mempadamkan sehingga cairan menumpuk di paru-paru dan kaki, Pak. Ya, kondisi ini serius tapi bisa ditangani dengan cara memberikan oksigen dan obat DRT4. Obat DRT4 ini untuk mengeluarkan penumpukan cairan, dan kami juga akan memonitor darah dan elektrolit, ya, Pak. Pak, kedepannya Pak harus diminum secara teratur, ya, Pak, dan akan dilakukan juga pembatasan cairan, ya, Pak.